Gue bikin channel YouTube pertama itu ya duit lah. Oke. Tapi bahkan sampai beberapa hari yang lalu itu masih ada orang yang nge-DM gue bilang video itu nyelamatin hidup dia gitu. Jadi lahir besar Singapura, gede di Amerika, balik-balik Indonesia jadi menteri. Kita bisa berusaha mengadopsi sistem negara maju tanpa benar-benar sadar apa yang ada di diri kita sendiri gitu. Lu tolong dong tendang Coki dari Malaka Project. Saya masih di sana. Mindsetnya adalah orang tuh suka salah gitu ngelihat apa yang namanya kritik. Kritik itu dibentuk dianggap sebagai bentuk perlawanan atau bentuk ketidaksukaan. Padahal kritik itu salah satu yang paling terukur sebagai bentuk dukungan loh. Jadi ketika lu kan selalu kontra, lu kan nggak pernah dukung pemerintah, Fet. Ketika gue mengkritik pemerintah, artinya gue sangat mendukung pemerintah. Malah orang yang paling mendukung pemerintah. Salah satu bentuk dukungannya adalah kritik. Nah, lu boleh bilang gue benci pemerintah ketika yang gue serang personalnya. Oke. Ketika yang gue serang orangnya, kayak gimana pun gue ngomongin Menkominfo, nggak pernah gue ngomongin fisiknya, kehidupan pribadinya, ngulik-ngulik data apa yang dia lakukan di zaman dulu. Ya kebijakannya, polisinya. Pak Prabowo, ya dia seorang orator ya. Salah satu orator yang klasik orator lah kalau gue bilang. Betul. Ada satu lagi orator potensial yang gue ngeliat, wah ini orang kalau dikasih bahan yang benar bisa oke banget. Siapa? Vicky Prasetyo, bos. Dan gua tend to agree dengan statement lo. Gue lihat waktu Pemalang itu, gue lihat orator gue lihat dia berorasi di Pemalang, gue blown away. Gue jujur aja, gue blown away. Gue nggak bisa. Gue bilang anjing. Gue harus kasih credit where it's due. Gue harus puji orang saat memang dia layak dipuji. Iya. Ini kalau bahannya bener, bahaya nih orang, sumpah. Bener. Untuk bahayanya. Bener. Walaupun agak susah buat kita melupakan dia pernah loncat dari helikopter. Agak susah. Tapi 29 my age. Berangkat dari situ, Indonesia Emas 2045, betul ya? Betul. Ya. Sekarang kita menuju ke arah yang baik atau bagaimana? Enggak lah. Sangat tidak baik. Untuk itulah untuk itulah gue membuat supply dan Project. Demand tadi. Tapi memang bukan bilang itu mustahil terjadi ya, tapi harus effort yang luar biasa, dan salah satu alasan kenapa Malaka Project ada kan itu. Adalah itu ya. Ya karena bonus demografi itu bukan sesuatu yang bisa terjadi sekali dalam 100 tahun. Dan agak mengkhawatirkan sih kalau nanti pada akhirnya gini, orang bisa berubah tentunya. Siapapun anak-anak sekolah yang ada di konten itu bisa jadi dia malah jadi orang yang berubah gitu. Karena saya juga umur segitu belum tentu sepintar itu juga gitu. Orang bisa berubah gitu. Tapi cukup mengkhawatirkan ya kalau misalnya pada akhirnya pemegang kekuasaan kita tuh orang-orang yang nggak tahu Garut itu ada di mana. Jadi gini, yang sering salah dipahamin orang-orang adalah pendidikan sekolah dasar dan pendidikan tinggi itu dua hal yang berbeda. Nah, jangan dibalik-balik. Dasar itu knowledge, tinggi itu kognitif. Bagaimana menerapkan itu, bagaimana itu lu jalan setelah knowledge yang cukup. Nggak bisa knowledge itu adalah bahan makanan, ya kan? Knowledge itu bahan makanan. Kognitif itu cara meraciknya. Sejago apapun koki, kalau yang dimasak itu batu, ya batu, bos. Nah, iya kan selalu pakai dasar nggak bisa, kita nggak bisa bikin tekanan ini. Kompetisi itu dinilai sebagai sesuatu yang memberikan tekanan dan membuat mahasiswa stres. Come on lah, kita nggak bisa cherry picking juga seberapa besar sampling data yang lu ambil gitu loh. Ini misalnya kayak kita ngasih anak-anak, oh ya kalau lu nggak bisa pass the grade, lu bisa tinggal kelas dan segala macam, itu bukan untuk nekan anak tersebut, tapi ngajarin mereka apa yang namanya responsibility atas edukasi, karena itu yang masih kurang. Itulah ada sistemnya. Nah, perbaikannya adalah standarnya yang dibikin sesuai, bukan memberatkan murid. Nah, ini identifikasi udah salah nih. Udah jadi masalah. Nah, ini salah satu yang harus dibenerin. Kedua, masalah Indonesia Emas. Kita ngomongin secara benarnya aja lah ya, secara benar. Dan kita ngelihat realitanya nih. Indonesia Emas itu cuma bisa dicapai kalau pertumbuhan ekonomi kita bisa rata
dan bisa stabil di angka 6-7%. Kenapa angka 6-7% ini diperlukan? Karena kita perlu ningkatin ini yang namanya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu kenapa jadi tolak ukur? Karena untuk menentukan negara itu maju atau enggak itu dihitung dari pendapatan per kapitanya. Negara berkembang itu di bawah 13.000, 14.000. Nah, kalau di atas di situ udah dikategorikan sebagai negara maju. Nah, untuk pertumbuhan ekonomi 7% itu kita harus ngelihat nih indikator, kita harus ngelihat bagaimana produktivitas negara ini yang kita punya. Ternyata produktivitas dan inovasi serta riset kita itu masih lemah. Jadi gini, untuk naikin pertumbuhan ekonomi 7%, kita harus mengacu data namanya ECOR. Atau gue bacanya gampangnya biar diingat ICOR lah. ICOR kita itu ada di angka 6,76%. Itu rasio investasi pada GDP. Nah, artinya apa? Artinya kita butuh untuk satu pertumbuhan ekonomi, kita sekarang katakan di 5,2%. Kita mau menuju ke 7%. Artinya untuk kenaikan di situ kita butuh 42-43% rasio investasi per PDB. Rasio investasi per PDB 42% itu akan memberikan tekanan pada tabungan domestik. Artinya kalau tabungan domestik itu tertekan, ya kan? Ini rupiah bakal melemah nih karena kita terus pakai tabungan domestik nih. Kita nggak bisa bergantung sama ini doang. Nah, untuk nurunin angka ICOR ini, rasio investasi ini, ada nih solusinya. Produktivitas kita harus naik. Produktivitas kita harus naik, kita harus bisa ngasilin produk, kita harus bisa di hilirisasi atau industrialisasi itu harus jalan. Kita nggak cuma bergantung sama raw material, produk kita itu bisa menyebar, bukan cuma di domestik. Kan? Nah, tapi untuk sampai di diferensiasi ekspor ini, kita butuh produk jadi. Dan untuk sampai ke produk jadi, kita butuh namanya inovasi. Nah, untuk bisa menghasilkan inovasi, kita butuh uang. Nah, masalahnya rasio negara ini ngasih investasi ke inovasi itu cuma 0,025%. Idealnya berapa, Fer? Di negara maju itu 3%. Dari 0,025 ke 3% itu jauh banget. Jauh. Jadi jangan lu ngomongin soal industrialisasi, hilirisasi tanpa lu ngomongin soal produktivitas dan inovasi. Kalau enggak cuma jadi buzzword. Tapi kenapa seorang Ferry Irwandi bisa membedah masalahnya di salah satu masalahnya di poin ini, tapi orang-orang di institusi yang terkait seolah-olah miss. Kira-kira di mananya nih, Fer? Ya, pertama saya lulusan STAN, Cok. Baik. Saya punya pengalaman 10 tahun di dunia ekonomi dan finansial. Iya. Jadi sebenarnya lo berbicara yang sesuai dengan bidang lo ya. Karena ini dan kebetulan gue juga ngikut salah satu orang yang paling cerdas lah di bidang ekonomi. Tapi kan ngomongin soal makroekonomi, ngomongin soal kebijakan fiskal dan moneter kan bukan cuma bergantung di satu kementerian kan, semuanya harus berkolaborasi, harus sinergi. Maksudnya kebijakan fiskalnya dibuat, kebijakan fiskal itu harus balik lagi ke policy secara lebih besarnya kayak gimana gitu loh. Kalau emang kita mau bergantung, emang mau nih Indonesia emas itu benar-benar terjadi maka dua hal yang harus kita perbaiki. Pertama SDM-nya, kedua produktivitasnya. Berarti sebenarnya kementerian dan pokoknya lembaga yang terkait sebenarnya juga sudah meng-screening ini masalahnya gitu ya. Tapi mungkin ada masalah lain lagi yang kenapa itu tidak berlangsung. Problemnya adalah kita harus membedah antara profesional dan politisi. Untuk profesional yang datang dari akademisi, background itu mungkin mereka akan paham ini. Cuma politisi lebih nyomot buzzword-nya aja nih. Gue industrialisasi ini. Tapi paham nggak apa itu industrialisasi? Itu dua hal yang sangat berbeda sekali. Itu dua hal yang sangat berbeda. Itulah yang bikin masyarakat makin bingung kan. Ujung-ujungnya dari masyarakatnya juga itu gagal meng-capture apa sih yang jadi problem dalam skemanya itu, apa sih yang jadi masalah. Akhirnya apa? Yang dibahas, wah utang kita makin naik gitu. Menurut Ferry Irwandi, komposisi orang di pemerintahan berapa persen profesional, berapa persen politisi? Idealnya kan semua orang profesional. Idealnya seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa terus-terusan bergantung sama idealnya seperti itu. Terus kita nggak bisa cari solusi dan alternatif ya kan. Ya pokoknya kayak gitu aja gitu kan. Iya. Gitu naif juga ya di satu sisi ya. Iya. Jadi sebenarnya kayak kita ngerti politik berjalan seperti ini. Partai politik adalah bagian dari pilar demokrasi itu sendiri. Ada hal-hal yang emang ya sudah realitanya ya kita nggak bisa tampil begitu. Kayak gitu ada porsi untuk politisi. At least pilihlah politisi yang benar-benar kalaupun dia belum tahu, dia punya keinginan untuk tahu gitu. Ya emang punya nggak usah bermoral lah, nggak usah baik, nggak usah tulus, bernegarawan segala macam lah. Dia profesional aja.
get things done gitu loh. Lu ditunjuk jadi menteri, willingness-nya dia untuk get KPI, things done. Iya. That's it. Itu bare minimum lah. Iya. Nggak usah kita ngomong sesuatu yang subjektif dan universal ya. Kayak kebaikan hati dan apa. Lu jangan bodoh aja gitu. Iya. Harusnya aman ya. Harusnya aman. Nah, kita sekarang riding the wave nih, Fer, karena kabinet baru dilantik, ada 48 kementerian dengan segala macam, ada yang baru dan yang lain-lain. Menurut lo apakah ini salah satu bentuk upaya untuk supaya lebih presisi atau bagaimana nih, Fer? Kebijakan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kalau gue lihat kenapa ini banyak, karena emang dari awal koalisinya kan gemuk. Kita realistis. Ini konsekuensi logis dari koalisi yang gemuk. Koalisi yang gemuk, sebesar itu. Ya berarti bagi kuenya kan harus sebanyak itu juga kan. Ya itu sebab akibat. Sebab akibat dari konsekuensi. Hal yang baik atau hal yang buruk menurut lo, Fer? Bukan sesuatu yang ideal. Karena kalau baik dan buruk kan kita bisa melihat benchmarkingnya ya. Kalau di US itu bahkan cuma 15 atau 18 kementerian gitu. Di negara-negara yang emang ini. Tapi judgement, penilaian dan segala hal tentang itu baru bisa kita lakukan ketika udah masuk Q1, Q2, Q3, Q4. Ini masih terlalu dini untuk terlalu dini, makanya gue belum mau ngebahas. Tergantung kalau misalnya besar dan ternyata mereka kerja secara efektif semua ya kita mesti fair and square dong. Iya juga lah ya. Iya, kalau emang misal pertumbuhan ekonomi itu bisa dinaikin, deflasi itu bisa diselesaikan nih masalah deflasi sekarang yang 5 bulan berturut-turut ini, pertumbuhan ekonomi bisa naik. Kabinet gede ternyata kerjanya benar, ya gimana? Tapi kalau enggak, ya kritisi. Jadi mindsetnya adalah orang tuh suka salah gitu ngelihat apa yang namanya kritik. Kritik itu dibentuk dianggap sebagai bentuk perlawanan atau bentuk ketidaksukaan. Padahal kritik itu salah satu yang paling terukur sebagai bentuk dukungan loh. Jadi ketika lu kan selalu kontra, lu kan nggak pernah dukung pemerintah, Fer. Ketika gue mengkritik pemerintah, artinya gue sangat mendukung pemerintah. Malah orang yang paling mendukung pemerintah. Salah satu bentuk dukungannya adalah kritik. Nah, lu boleh bilang gue benci pemerintah ketika yang gue serang personalnya. Ketika yang gue serang orangnya. Kayak gimana pun gue ngomongin Menkominfo, nggak pernah gue ngomongin fisiknya, kehidupan pribadinya, ngulik-ngulik data apa yang dia lakukan di zaman dulu. Ya kebijakannya, polisinya. Atau ke Mas Dadim misalnya, nggak pernah ya namanya. Ini. Pernah. Jadi balik lagi kritik yang terukur dan konstruktif ya. Berharapnya seperti itu. Dan walaupun disampaikan dengan keras, tetap aja itu sesuai koridor. Itu salah satu bentuk dukungan. Jadi misalnya kalau emang nggak benar, ya kita kasih tahu ini loh Pak yang nggak benernya Pak, mohon dong diubah gitu. That's it. Kenapa harus di clusterin? Wah ini oposan nih, ini pro pemerintah, ini. Pernah mau masuk ke sistem nggak sih lo, Fer? Bukan pernah, sok gue di sistem 10 tahun. Iya. Lo di sistem 10 tahun kan lo kerja di Kementerian Keuangan. Habis itu kan lo cabut kan. Iya. Habis itu lo cabut. Nah, melihat situasi ini nih, lo pernah mau balik lagi nggak ke sana? Untuk sekarang belum ya. Dan lo tahu alasannya kenapa? Karena ada satu proyek gede yang kita lakuin. Lagi usahakan dan kalau memang setelah, karena itu proof point tapi juga. Tapi demand pasti ada dong. Ada. Permintaan ada. Yang meminta lu untuk join the system dan yang lain-lain gitu. Ada, dan ya gue bilang, gue bukan orang yang akan bilang enggak, atau kalau emang ada yang dibutuhkan dari gue, ya gue akan melakukan itu dengan baik dan berusaha untuk get things done ini tadi. Tapi untuk sekarang gue ngelihat, ya gue sangat kurang. Apa yang gue lakukan itu masih sangat sedikit. Apa yang udah gue kasih ke masyarakat juga hampir tidak ada. Apa yang gue buktikan juga nggak ada, dan itu jadi kayak responsibility aja ke gue ketika gue dikasih amanah. Karena kan jabatan itu amanah. Jabatan itu amanah. Tambahan pekerjaan. Bentuk harapan orang terhadap sama kita itu. Iya, dan gue modal popularitas ya. Kayaknya agak sulit juga untuk gue menerima itu ke diri gue sendiri. Tanggung jawab itu ya? Ya, bukan tanggung jawabnya, tapi kelayakan lebih kayak gitu. Jadi bukan gue nggak mau, ada beberapa hal yang harus gue lakukan dulu, sehingga gue bisa meyakinkan diri gue, oke, fine, kita jadi pengambil keputusan ya, atau bagian yang ngedraft sesuatu. Nah, masalahnya kayak gini sekarang. Gue nggak pernah ngelihat jabatan itu sesuatu yang prestis. Gue nggak pernah ngelihat jabatan itu adalah peluang untuk mendatangkan uang yang lebih banyak.
tanpa jabatan gue bisa lebih kaya. Iya. Dan itu terbukti di banyak ini kok ya. Ya maksudnya kayak gue nggak punya kebutuhan gitu, dan seberapa kaya yang gue pengen juga semua yang gue punya sekarang udah lebih dari cukup gitu. Ya. Sehingga gue nothing tulus untuk ngelakuin apapun gitu kan. Makanya gue ngelihat jabatan itu sebagai beban yang bertambah gitu. Dan makanya kalaupun nanti gue menjabat sesuatu, pastinya langkah pertama yang gue lakukan adalah karena satu hal yang sering banget gue kritisi, betapa mewahnya fasilitas pejabat di Republik ini. Gue nggak akan pernah namanya pakai mobil dinas. Gue nggak akan pernah namanya pakai rumah dinas. Ya, yang pakai juga nggak masalah karena itu fasilitas. Karena yang gue perjuangkan adalah satu sih. Seenggaknya kalaupun lu belum bisa ngubah nih sesuatu itu secara signifikan. At least lu bisa nunjukin political will yang bagus gitu. Nah di Indonesia political will yang bagus ini aja udah barang langka buat kita semua. Lu ingat waktu COVID-19 terjadi gitu loh. Gue salah satu trigger pertama gue ngerasa gue harus gue harus percepat rencana gue untuk keluar karena ini gue udah nggak cocok lagi gitu. Waktu COVID-19 terjadi, gue bersuara di dalam tuh keras banget gitu. Sebelum lu motong gaji-gaji PNS rendah ini, umbi-umbi ini, at least lu bisa nunjukin nih pejabat-pejabat menteri-menteri nih, lu dulu yang berkorban untuk masyarakat gitu loh. Dan kehilangan 1 bulan 1 tahun tunjangan itu nggak akan bikin lu miskin. At least lu bisa ngomong ke publik ya, kita pejabat, kita menteri atau kita anggota DPR karena untuk menjaga stabilitas ekonomi, untuk memberikan ruang fiskal yang lebih lebar, kita alihkan tunjangan kita untuk penanganan COVID-19. Itu bare minimum. Gue tuh berharap banget government kita itu kepikiran untuk ngelakuin hal itu, dan gue selalu bilang kayak gitu. Sebelum lu bikin keputusan untuk motong THR orang, tunjangan orang dan lain sebagainya. Dari si ininya dulu aja. Iya. Tapi yang terjadi adalah apa? Ya PNS itu THR-nya yang diambil. Gue ngerasa kayak gimana gue berharap untuk nunjukin political will yang baik aja ini tidak ada gitu loh. Dan gue ngerasa kehilangan itu pun kalian gak akan miskin gitu loh, gak akan keberatan. Nah itu yang pertama dibenahin. Itu sih. Dan yang terakhir Fer, menurut lo di pemerintahan dan kabinet yang baru ini, kira-kira lo akan lebih banyak kritiknya atau akan lebih banyak prediksi lo? Gue tuh gak mau menempatkan diri gue sebagai kritikus ya. Pengennya sih enggak. Berarti ini sesuatu yang harus kita luruskan ya. Tidak pernah ada kesenangan batin dari seorang Ferry Irwandi untuk menjadi kritikus. Gue pengen terlihat hero atau bikin konten itu tidak mendapatkan kesenangan. Malah kalau tidak kritik itu lebih bagus. Lebih bagus. Gue tuh lebih senang bikin konten. Oh ini tutorial videografi, color grading. Ini cara bikin seamless transisi. Jadi Anda tidak mendapatkan kesenangan ya dari? Enggak. Maksud gue ribet gitu loh. Gue nggak mau dilihat hero yang no I'm not kind of person gitu. Iya. Waktu demo ya udah gue datang demonya, bukan untuk bikin konten bersuara, tapi ya di ruangan tenang, dingin, berasik. Dan yang terakhir, pendapat lo tentang pidato Pak Prabowo bagus nggak menurut lo? Lu tau nggak itu salah satu di dalam sejarah geopolitik dunia itu pidato terpanjang kedua. Oh wow, gue baru tahu Fer. Yang pertama siapa? Presiden Amerika Serikat namanya, siapa ya? Ya tapi itu yang kedua ya. Itu kedua. Jadi kita bicara substansi, bicara gestur, bicara isi. Kalau dinilai kita lepaskan semuanya ya. Kita lepaskan semua. Kalau dinilai sebagai pidato seorang pemimpin dari satu negara, jelas itu bukan hal yang buruk ya. Iya. Gue kira lu suka atau enggak sama beliau, kita nggak bisa bilang pidatonya jelek. Ya itu berarti lu sudah sangat-sangat subjektif ya. Give credit where it's due ya. Iya, dia berbicara bahasa Inggris dengan fluent gitu. Dia nyebut nama orang dengan oke. Ada yang bilang itu kan teleprompter. Lu pernah nggak sih pidato di depan orang? Jadi gue kadang kesel banget tuh. Gini loh, gue bukan pendukung. Gini, kan orang nggak tahu ya kalau kita nggak pernah bertukar sepatu. Idiom bahasa Inggrisnya. Ada pun teleprompter. Gue jangan pidato kenegaraan bos. Gue ngisi orasi ilmiah. Itu kan gue nyiapin. Emang jarang banget gue pakai skrip. Tapi gue harus karena gue punya responsibility di situ. Itu pun masih gugup walaupun ada teksnya. Betul. Itu teleprompter di depan dengan nama sepanjang itu. Betul. Itu
Adapun teleprompter bukan berarti semua orang bisa ngelakuin, bukan berarti lu bisa ngelakuin sama baiknya. Yang gitu. Kayaknya orang-orang ini nggak mengerti adalah bahkan dalam membaca teleprompter tuh ada artnya. Iya, dikira ada teleprompter terus kita tiba-tiba kayak Najwa Shihab, kan enggak. Betul. Ada berapa banyak pidato yang tetap jelek walaupun teleprompternya di depan gitu. Ya. Pakai Google ini kali ya. Aduh. Kadang-kadang kayak ayolah kita objektif lah kalau untuk nilai pidatonya bagus atau enggak, at least he nails it lah. Nails it untuk sebuah pidato. Tapi apakah bagus atau tidaknya presiden dinilai dari sebuah pidato itu sesuatu yang berbeda. Beda lagi. Itu jadi kalau dibicara dia at least ya Pak Prabowo ya dia seorang orator ya. Salah satu orator yang klasik orator lah kalau gue bilang. Betul. Ada satu lagi orator potensial yang gue ngeliat, wah ini orang kalau dikasih bahan yang benar bisa oke banget. Siapa? Vicky Prasetyo, bos. Dan gue tend to agree dengan statement lo. Gue lihat waktu Pemalang itu, gue lihat orator gue lihat dia berorasi di Pemalang, gue blown away. Gue jujur aja, gue blown away. Gue nggak bisa. Gue bilang anjing. Gue harus kasih credit where it's due. Gue harus puji orang saat memang dia layak dipuji. Iya. Ini kalau bahannya benar, bahaya nih orang, sumpah. Bener. Untuk bahannya. Bener. Walaupun agak susah buat kita melupakan dia pernah loncat dari helikopter untuk agak susah. Tapi 29 my age. tapi terlepas dari itu ya. Terlepas dari itu semua. Wow, dia tahu momentumnya, dia tahu kapan build tensionnya, dia tahu kapan naikin suaranya. Terus dia kan basicnya vokalis metal ya. Dikasihnya pula sentuhan-sentuhan growl di situ kan. Betul. Manis banget ini. Buat gue ya, salah satu kehebatan dari pidatonya Vicky Prasetyo adalah dia tahu di momen apa dia bisa menimbulkan emosi dari yang menonton. Iya. Dia tahu titik-titiknya. Vicky Prasetyo, Mas, hubungi Ferry Irwandi. Dia masuk tuh di list top orator yang gue, ini Vicky Prasetyo. Selain itu, selain Pak Prabowo, Vicky Prasetyo as orator ya. Habib Rizik harus gue akui ya. Dan bahkan beberapa orasinya, beberapa pidatonya, gue harus mengakui dari standpoint komedi sangat lucu. In a good way, bukan in a good way. Lucu loh. Dan dia bisa menginsight emosi, terus dia bisa kasih jeda dulu, dia bisa kasih ini lagi. Dan kita kayak harus natural gitu loh. Itu, nah makanya kalau kita dan Pak Prabowo kan tipe classical orator seperti ini, tentu nggak bisa dibandingin sama Mas Anies. Tentu beda juga sama Pak Tom Lembong gitu. Ketika berbicara atau dengan Pak Jokowi, apakah punya kemampuan pidato yang bagus? Ya tidak. Bukan tidak ya, tapi nggak spesial. Kayak Pak Prabowo atau Habib Rizik misalnya. Tapi kan balik lagi semuanya itu kita terlalu prematur lah untuk menilai baik buruk dari satu speech itu. Oke, thank you banyak. Terima kasih banyak Ferry Irwandi telah menyempatkan waktunya untuk datang ke komisi.co dan nanti kita tunggu lagi deh gebrakan-gebrakan dari YouTube channel lo specifically dan juga dari Maraka Project. Apakah akan ada beasiswa lagi, Ferry? Beasiswa kan lagi ongoing, Cok. Lagi ongoing ya. Lagi kita ongoing. Selesaikan dulu tanggung jawab kita di situ ya. Dan ada lagi beasiswa tahun ini. Kita kan lagi Ghost to Campus ya. Oh ya. Malaka ada di sosial medianya Malaka Project. Langsung aja dicek, kita lagi Ghost to Campus. Ada berapa kampus Fer yang lagi dijalani? Sekarang yang baru kita publish itu UGM. Beberapa kampus pitching, udah beberapa yang agreement. Yang mau jalan minggu ini UGM, kita nanti ke UGM dulu. Ya harapannya semakin banyak semakin ini. Yang gua kaget itu minatnya ternyata setinggi itu gitu. Jadi ribuan sold out. Kemarin di UGM juga langsung sold out. Ya, dan ini tidak menutup kemungkinan akan ada kampus-kampus lain yang nanti akan. Oh, tentu. Akan tentu. Ini ya. Tentu kita bakal lebih gede lagi karena balik lagi kan investment terbaik itu kan dari mereka ini. Betul. Dan sampai ketemu lagi di konten selanjutnya di Meet the Politician. Bye.